ucapkan ibu-ibu sudah hadir menyempatkan waktunya di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau sering kita sebut FDS ya, atau P2K2. Sebelum kita mulai acara, saya pengen ibu-ibu lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini Bu, kita akan membahas modul 4 tentang perlindungan anak ya. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas langkah pertama tentang pembukaan. Sekarang kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu pengertian penelantaran ya, atau seringnya kita sebut melantarkan anak ya. Nah, sebelum kita masuk materinya lebih lanjut, saya pengen tahu ibu-ibu ada nggak sih yang punya sebelumnya saya mau tanya sama ibu-ibu, ada yang tahu nggak sih apa itu menelantarkan anak? Anak yang nggak diurus sama orang tuanya. Oke, nggak diurus orang tuanya, kurang perhatian. Kemudian ada lagi yang tahu tentang melantarkan anak itu artinya apa sih Bu gitu? Anaknya dicuekin, nggak dikasih perhatian ya Bu ya. Oke, nggak tahu, nggak dikasih makan. Nah, itu jawabannya udah bagus ya. Terima kasih dan kita kasih tepuk tangan semua. Oke, sebagai contohnya saya akan membacakan ya Bu ya kasus ini tentang salah satu kasus pelantaran anak gitu ya. Itu kasusnya kisah tas Ripin namanya. Nah, di Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilogok, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi, Rianti, dan Dario. Taspirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Selanjutnya, di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 4 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat dua buah kursi panjang dan satu meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Terus kini bocah-bocah tersebut hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, si Taspirin tadi ya, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam, katanya gitu. Nah, ibunya sudah meninggal dan bapaknya harus kerja di Kalimantan ya bersama kakaknya. Oke, itu salah satu kisah ya Bu ya, kisah dari Taspirin, seorang bocah 12 tahun yang harus bekerja keras ya karena ditinggalkan orang tuanya. Nah, setelah tadi kasus Taspirin saya bacakan, saya ada pertanyaan nih Bu. Yang pertama itu, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Taspirin dalam menghidupi adik-adiknya? Tadi Taspirin apa tuh? Pekerjaannya apa tadi? Mencangkul sawah. Kemudian tadi apa lagi? Membersihkan sisa-sisanya ya Bu ya. Terus yang kedua nih Bu, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak usia 12 tahun seperti Taspirin? Enggak ya Bu ya. Kenapa Bu?
Iya, karena 12 tahun itu seharusnya masih usia sekolah ya Bu ya. Nah, Dia menghidupi adik. iya, dia harus menghidupi adiknya. Kalau dia enggak itu adiknya kelaparan. Iya, oke. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Taspirin dan adik-adiknya? Merangkul jelasnya. Seharusnya keluarganya merangkul gitu ya, menjaganya. Kemudian apa sih yang harusnya dilakukan ayahnya? Kan kalau tadi ayahnya meninggalkannya, seharusnya Harusnya jangan pergi jauh-jauh. oke. Iya. Jangan ditinggalin ya Bu ya anaknya. Oke, makasih ya Bu Ibu jawabannya, dan bisa saya simpulkan bahwa pengertian dari penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak ya. Termasuk itu kasih sayangnya dan juga perhatiannya, kayak tadi kasusnya Taspirin ya Bu ya, dia kurang kasih sayang dan perhatian, makanya disebut contoh dari penelantaran atau menelantarkan anak. Oke, sudah bisa dipahami Bu materi hari ini? Sudah ya. Oke, sebelumnya nggak ada yang ditanyakan Bu? Enggak. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya di kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita harus lebih sayang terhadap anak kita ya Bu ya. Kasih perhatian lebih.